Lause dan teman-teman pada kemana ya? Aduh, au. Wah, buku apa ini? Mata, lihat deh, aku bawa apa nih? Lause, lihat nih Lause, lagi ngapain sih? Tunggu bentar Lause, aku lagi urusin kerjaan online shop aku nih. Soalnya kalau nggak ditanggepin nanti customer aku pada nggak jadi beli. Oke deh, aku tungguin Lause. A few moments later. Lause Mata, Lause lihat deh, udah mau jam nih. Lause, kita kan mau latihan dulu. Bisa belum? Iya, sebentar Lause, nanggung nih, bentar lagi. Ih, kok katanya mau ngurusin kerjaan, mau balesin customer. Kok malah buka Instagram sih Lause? Ih, Lause Nana, kok lihat-lihat sih, nggak sopan deh. Terpaksa, habis Lause asik sendiri sih. Nih, lihat nih. Buah apel aku juga nungguin sampai mengkerut nih. Ikutan kesel nungguin Lause. Iya deh, maaf. Soalnya tadi lagi ada produk-produk diskon besar-besaran. Lause, ingat, kita itu mau pelayanan. Kalau kita mau pelayanan, kita harus belajar menguasai diri. Supaya kita bisa mempersiapkan pelayanan dengan baik, dengan hati yang tenang. Ingat loh Lause, kita itu kalau mau melayani harus dengan setia. Iya deh. Maaf Lause. Yaudah yuk, kita sekarang siap-siap dulu yuk. Tapi ingat Lause, janji ya. Nanti kalau mau mulai ibadah, nggak begini lagi. Oke Lause. Oke, yuk kita mulai ibadah yuk. Kita siap-siap. Yuk. Lause Nana, yuk kita sapa anak-anak di rumah. Yuk. Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Wah, nggak kerasa ya, udah hari Minggu lagi aja. Dan kita udah mau mulai ibadah kita. Tapi tunggu dulu nih, Lause mau kasih lihat sesuatu. Hari ini Lause bawa buah kesukaannya Lause, buah apel. Kenapa? Karena buah ini ingetin Lause sama apa yang sudah kita pelajarin selama 8 minggu terakhir, yaitu buah Roh Kudus. Iya, betul Lause Nana. Kita udah belajar tentang buah Roh Kudus. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan hari ini kita mau belajar tentang buah roh, yaitu penguasaan diri. Bener Lause. Aku taruh buahku dulu ya. Oke. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai fantastic story kita hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause mau ajak kalian semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau menyambut undangan Tuhan untuk menjadi murid Kristus dan menjadi serupa dengan Dia. Jadikanku murid Kristus. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang setia, mau belajar sesuai firman-Mu yang indah. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang teladan, taat padamu, hidup sesuai kebenaran-Mu. Semakin kasihi-Mu, semakin muliakan-Mu, ubahkanku semakin serupa-Mu. Ku mau ikut jejak Tuhanku sampai ku berjumpa dengannya. Jadi
Tuhan jadikanku murid-Mu yang setia, mau belajar sesuai firman-Mu yang indah. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang teladan, taat padamu, hidup sesuai kebenaran-Mu. Semakin kasihi-Mu, semakin muliakan-Mu, ubahkanku semakin serupa-Mu. Ku mau ikut jejak Tuhanku sampai ku berjumpa dengannya. Jadikanku murid Kristus. Semakin kasihi-Mu, semakin muliakan-Mu, ubahkanku semakin serupa-Mu. Ku mau ikut jejak Tuhanku sampai ku berjumpa dengannya. Jadikanku murid Kristus. Yuk anak-anak di rumah, kita mulai ibadah Fantastic Kids online kita hari ini dengan berdoa. Kita mau lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru. Engkau yang pimpin ibadah hari ini dari awal hingga akhir. Engkau yang bimbing anak-anak dan papa mama di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh enggak lah, hari ini kita mau belajar kasih, KASIH. Dan aku happy sekali, damai sejahtera. Aha, ketekunan, kerja keras, itu bisa digabungkan menjadi satu kata, menjadi kesabaran. Sebagai anak Tuhan mesti belajar bermurah hati. Nah, tentang buah roh, kebaikan, Yaitu tentang kesetiaan, Tentang kelemah lembutan. Nah Senana, kita udah belajar buah-buah Roh Kudus nih. Kamu masih ingat nggak apa aja? Masih dong Lase, aku masih hafal. Tapi kali ini aku mau ajak anak-anak yang di rumah untuk sama-sama hafalin ayat. Ayat ini ditulis sama Bapak Paulus tentang buah Roh Kudus. Nah, anak-anak di rumah, kalian bisa baca di layar masing-masing ya ayat ini. Baca pelan-pelan bareng-bareng Lause sambil kita coba hafalin. Yuk sama-sama ya, dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Iya loh Senana. Supaya anak-anak di rumah semakin hafal, kita sama-sama pujikan yuk lagu Buah Roh Kudus. Yuk anak-anak, kita bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah
kata-kata di lagu ini yang bilang kalau kita itu nggak bisa menghidupi buah Roh Kudus dengan kekuatan kita sendiri. Seperti Bapak Paulus juga pernah bilang di Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Iya Lause, betul itu. Makanya kita harus selalu belajar dari firman Tuhan. Jadi nggak sabar nih pengen belajar buah roh yang terakhir, yaitu penguasaan diri. Yuk Lause, kita ajak anak-anak di rumah ya. Anak-anak di rumah, yuk sama-sama kita mau naikkan pujian ini. Firman Tuhan ada di hatiku. Yuk anak-anak di rumah kita nyanyi sama-sama. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Aloha. Ya, tunggu. Kalian. Hai Lala. Gimana? Kamu udah siap ikut Fantastic Stories hari ini? Siap dong. Sebentar aku bilang mamaku dulu ya. Ma, aku ikut Fantastic Stories dulu ya. Iya Lala, hati-hati ya. Jangan lupa pintunya ditutup kembali. Iya. Shh, jangan teriak-teriak Lala. Suaranya dikecilin dikit, oke? Ingat, dengan lemah lembut. Ups, oke. Ya Ma. Nah, begitu Lala. Yuk teman-teman, udah siap semua? Are you ready? 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 Yeay! Teman-teman di rumah, are you ready? Kita dengarkan Fantastic Stories hari ini. Banyak juga temanku hari ini kerja. Kopi susu kesayangan dan donat. Asik. Lause Vivi. Halo. Kayaknya ada bau-bau apa gitu ya dari sana aku cium. Sampai ke sini loh baunya. Ini yang wangi. Kayaknya iya sih ini wanginya. Tapi kok banyak banget ya Lause? Ini buat Lause semua. Iya, aku tuh tadi kalah Losita gara-gara ada diskon. Terus kan aku pikir, aduh lagi kerjain buat Fantastic Kids buat tahun depan. Jadi tuh kayak pusing gitu loh. Jadi aku pikir ini ada apa namanya kopi, ada donat, enak juga nih, cocok buat temen kerja. Lause Vivi nggak takut? Hah? Gimana Dong, dong? Lause nih. Ini kan kopi susu. Manis ya Lause? Ini manis juga ya Lause ya? Iya. Lama-lama kan kalau makan manis-manis banyak tuh bisa kena sakit diabetes loh Lause. Terus nanti lama-lama kalau Lause kena sakit nggak bisa pelayanannya maksimal dong Lause. Betul juga. Gimana dong Lause? Cuman aku kalau lagi pusing, lagi stres, itu aku butuh banyak gula Losita. Aduh Lause, penguasaan diri. Ayo Lause, kita harus belajar menguasai diri Lause. Ya tapi gimana dong, udah kadang beli banyak. Gimana dong, kita bagi sama siapa nih? Bagi sama kameramen aja Lause. Lause itu juga mau.
Ya kalau satu nggak apa-apa lah, jangan semuanya gitu loh Lause. Udah deh, nanti kita bagi deh ya. Iya, Lause, tapi sekarang kita mau fantastic stories yuk dulu. Yuk. Udah, belakangan deh tuh kuenya. Yuk. Ya. Lause Vivi, ayo cepetan. Iya. Ready. Lause Vivi ini, Iya. Lause Vivi, udah nggak terasa ya. 8 minggu kita sudah belajar tentang buah roh dan belajar bagaimana menjadi murid Kristus yang memiliki buah-buah roh dalam kehidupan kita. Akhirnya ya kita sekarang udah mau belajar buah roh yang paling terakhir. Anak-anak masih inget gak ya kira-kira ya? Coba Lause Ita masih inget gak? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yeay! Nah, Lause-ita, tapi kenapa ya Bapak Paulus itu taruh buah roh penguasaan diri itu di paling terakhir dari daftar buah roh yang banyak itu? Nah, itu pertanyaan yang tepat sekali, Lause. Kenapa? Jadi kita ini manusia yang lemah yang keinginannya adalah berbuat dosa. Nah, karena itu kita perlu pertolongan Allah Roh Kudus menolong kita supaya kita bisa menguasai diri untuk menjauh dari dosa. Jadi kita benar-benar harus bergantung kepada Allah Roh Kudus ya. Betul, Wah, yaudah kalau gitu kita mulai aja yuk Fantastic Story. Ya, kita mau berdoa bersama-sama, minta pimpinan Roh Kudus untuk menolong kita belajar firman Tuhan hari ini. Oke? Ya, karena sudah siap, kita berdoa bersama-sama ya. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena beberapa minggu ini kami belajar untuk menjadi murid Kristus yang hidupnya mau semakin serupa dengan Tuhan. Karena itu kami harus belajar daripada Allah Roh Kudus sendiri. Kami mau dipimpin oleh Roh Kudus supaya kami boleh menghasilkan buah roh di dalam hidup kami. Hari ini kami mau belajar tentang penguasaan diri. Tolong kami supaya kami boleh belajar dari Tuhan dan kami boleh sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan maksudkan tentang penguasaan diri. Berkati kami semua supaya kami bisa mendengar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh iya, Lause Vivi ingat nggak? Di dalam Alkitab ada satu kisah tentang anak-anak muda yang waktu itu dibawa ke Babel sebagai tawanan. Ingat-ingat Lause, mereka itu yang dipilih perawakannya bagus, cakep-cakep gitu ya, terus penuh hikmat, pinter, cerdas, berpendidikan yang baik gitu untuk membantu petugas yang ada di istana raja. Betul Lause? Nah, tepat sekali. Kalau nggak salah, namanya adalah Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Oh iya, itu nama Yahudi mereka. Nah, tapi kemudian Bapak Aspenas, pemimpin dari istana itu, kemudian memberi nama mereka, nama yang baru, Belsasar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, jadi mereka semuanya ada di situ untuk dididik menjadi petugas di istana raja. Wah, Bapak Aspenas ini sampai sayang loh sama mereka. Gitu. Sayang sekali. Karena itu mereka belajar dengan baik. Tapi orang-orang ini, Daniel dan kawan-kawannya ini, setahu saya ya Lause, mereka itu minta sama Bapak Aspenas supaya mereka tidak makan seperti yang raja tetapkan. Jadi mereka mengkhususkan diri untuk tidak makan makanan yang mereka anggap najis gitu. Padahal Raja Nebukadnezar menentukan kalau mereka harus makan dan minum makanan dan minuman yang sama dengan yang dimakan oleh anggota keluarga raja. Padahal itu kan harusnya makanan-makanan yang enak ya. Tapi justru Daniel dan teman-temannya ini minta izin sama Bapak Aspenas supaya mereka tidak makan makanan seperti itu. Jadi mereka berunding tuh sama pengawal yang memberikan mereka makanan supaya dikasih sayur dan air putih. Iya betul. Dan kemudian setelah mereka makan sayur dan minum air putih saja selama 10 hari, pengawal itu, pegawai dari raja ini membandingkan Daniel dan teman-temannya
juga dengan pemuda-pemuda lain Lause yang jadi diuji ya iya mereka betul. ya. Mereka antara Daniel dan teman-temannya juga dengan pemuda-pemuda yang makan dari makanan raja itu. Iya, mereka dibandingkan Lause. Terus hasilnya justru orang-orang yang ini ya, yang makan sayur dan air putih maksudnya itu justru kelihatan lebih sehat, lebih pinter gitu ya. Jadi sejak hari itu pengawal nggak kasih lagi mereka makanan seperti yang raja tetapkan, tapi kasih sayur sama air putih tadi. Dan selain itu Lause Vivi dan anak-anak, Daniel dan teman-temannya yang tadi makan sayuran air putih itu, selain tubuh jasmani mereka lebih sehat, lebih kuat, mereka juga diberikan anugerah yang lain sama Tuhan. Apa itu Sita? Mereka menjadi semakin pintar, ilmu mereka semakin banyak, mereka semakin berhikmat, dan khususnya buat Daniel, Allah memberikan dia pengetahuan untuk bisa menjelaskan penglihatan dan mimpi loh Lause. Oh gitu, jadi Daniel itu bisa mengartikan ketika seseorang itu mimpi, lalu dia menunjukkan, oh itu artinya begini, Betul sekali gitu ya. Iya. Wah keren banget ya. Iya. Duh Lausita, saya jadi nggak enak nih. Saya tadi nggak menguasai diri. Kan tadi dibilang Daniel dan kawan-kawan itu makan sayur dan air putih, tapi mereka jadi sehat, tubuhnya kuat, bahkan dikasih hikmat kayak Daniel bisa mengartikan mimpi. Nah saya makannya gula-gulaan, terus jadi tebel begini kan, jadi gendut gitu. Lause Vivi bisa aja kalau gitu mulai sekarang Lause Vivi harus makan sayur dan minum air putih saja ya segar. Nanti aku coba deh minum air putih sama makan sayur gitu. Wah, dicoba Lause, dicoba. Nah, tapi Lausita, jadi mungkin ini jadi anak-anak ada pertanyaan juga ya, kenapa ya Daniel itu dan kawan-kawannya nggak mau makan makanan yang sudah ditetapkan oleh Raja Nebukadnezar? Mungkin kan makan daging, anggur, itu kan pasti ada alasannya gitu, mereka menolak gitu. Iya, tepat sekali Lause. Padahal makanan itu mungkin saja nikmat ya, lezat ya daripada sayur sama air putih saja. Iya. Nah, jadi anak-anak, memang Daniel dan teman-temannya itu adalah anak-anak muda dari Yahudi yang dibawa ke Babel. Dan waktu itu aturannya adalah kalau mereka makan sesuatu atau makan makanan yang dipersembahkan kepada dewa, maka mereka menjadi najis atau tidak suci lagi. Nah, kemungkinan makanan yang ditetapkan oleh Raja Nebukadnezar itu sudah dipersembahkan kepada dewa Babel. Oh gitu. Iya Lause. Wah Lausita, sebenarnya mereka bisa aja ya ikut makanan yang sudah disediakan itu, tapi mereka memilih menguasai diri dan taat kepada apa yang Allah tetapkan. Jadi mereka taat kepada Tuhan dengan sesuatu yang sesederhana, taat maksudnya makan yang buat mereka aman gitu ya. Dan memang Lause, menguasai diri ini lebih baik kita mulainya dari kegiatan sehari-hari Lause, seperti contohnya ya makanan ini. Yang sederhana gitu ya dimulainya ya. Betul sekali sih. Nah lalu Lause, memang ya waktu itu hasilnya ya anak-anak, ketika mereka sudah selesai menempuh pelajaran mereka itu, pendidikan mereka itu selama 3 tahun, Bapak Aspenas itu membawa anak-anak ini kepada Raja Nebukadnezar. Tahu nggak anak-anak hasilnya? Tahu nggak Lausita? Jadi mereka akan menjadi penasihat bagi raja. Dan raja kemudian mendapati kalau mereka ini memang lebih hebat daripada yang lain. Mereka bisa menjadi penasihat yang baik, mereka menjadi petugas di istana yang diandalkan oleh raja. Wah, padahal mereka adalah orang-orang buangan, tapi justru dipakai di kerajaan itu dan menjadi orang yang hebat. Luar biasa ya pertolongan Tuhan ya. Biasa Lause. Nah Lause, kita sama-sama belajar ya untuk menguasai diri kita. Kayak tadi misalnya contohnya Lause Vivi belajar menguasai diri dalam hal makanan. Nah, saya juga punya PR nih. Saya harus belajar menguasai diri dalam hal kesabaran Lause. Untuk tahan gak cepet ngomel sama anaknya Lauseita. Iya, suka gak sabar. Nah mungkin anak-anak di rumah juga nih ada hal-hal
yang perlu mereka kuasai. Gitu, Iya, Lause. iya. Kita semua emang lagi belajar untuk menguasai diri ya. Nah, anak-anak coba yuk kita ingat-ingat ya. Kira-kira kalau anak-anak itu dalam hal apa ya yang tidak menguasai diri ya? Misalnya cepat marah-marah tuh sama papa mama. Ngomel-ngomel gitu ya, misalnya wah kan aku harus ngerjain PR belum makan misalnya atau apa gitu. Terus Sama Lause, kalau misalnya lagi sibuk nih, lagi main game, terus papanya panggil, sini dulu, atau mamanya bantuin mami dong. suka ngepel nggak apa. inget gitu ya. Bukan nggak inget lagi Lause, Apa? tunggu dulu dong, bentar dulu, nanti ngomel-ngomel nggak mau. Masih sibuk sama gadgetnya ya. Iya. Nah ini harus belajar menguasai diri, tahu kapan waktunya main, tahu kapan waktunya bantu papa mama gitu ya. Nah mungkin juga itu ya Lause ya. Kadang-kadang kan sekarang banyak media sosial ya, mungkin anak-anak yang kelas besar juga udah mulai ikut nih ada Instagram atau apa gitu, terus lihat temennya apa segala diajakin gitu, misalnya dibully gitu ya, terus jadi kita ikut-ikutan kan ngejek teman, padahal kan dia sama-sama ciptaan Tuhan ya kan. Nah itu kan kalau kelas besar ya Lause ikut-ikutan bully. Kalau kelas kecil mungkin bisa jadi dia lihat temennya punya mainan baru, Lause, iya. ada boneka baru, mobil-mobilan baru, terus beliin dong mama gitu ya. Aduh mau beliin, nanti kalau nggak dikasih nangis, rengek gitu ya. Iya betul. Jadi memang banyak sekali ya hal-hal yang bisa kita pelajari untuk menguasai diri ya, bisa dari makanan, bisa dari mainan, bisa dengan kebiasaan kita, dari gadget dan lain sebagainya. Nah makanya kita sangat perlu sekali pertolongan dari Allah Roh Kudus untuk mengendalikan diri, untuk mengingatkan kita. Jadi kita juga minta Allah Roh Kudus untuk menolong kita untuk bisa dengar gitu ya, untuk dengar ketika kita diingatkan untuk mengendalikan diri begitu. Nah, Lause Vivi dan anak-anak di rumah, memang kita kadang-kadang bisa menguasai diri kita dengan baik, tetapi seringkali kita malah sulit untuk menguasai diri, karena kita manusia berdosa, manusia lemah yang keinginannya ya untuk melakukan dosa itu, Lause. Nah, makanya seperti Lause Vivi bilang tadi, kita harus terus bergantung kepada Roh Kudus, terus mendengar tuntunan dan pimpinan dari Roh Kudus. Jadi waktu kita mendengar pimpinan Roh Kudus itu, kita juga peka ya, misalnya ya anak-anak diingatkan sama orang-orang dewasa di sekitar kita gitu, misalnya tentang main gadget, ayo diingetin, punya batas waktu, ingat kapan belajar, ingat kapan makan gitu. Terus kita harus peka nih sama orang-orang yang mengingatkan kita, misalnya kayak tadi Lause Ita ngingetin Lause Vivi, jangan makan gula banyak-banyak nanti supaya bisa pelayanan maksimal, jadi harus menguasai diri. Nah jadi kita memang harus benar-benar mendengar pimpinan daripada Roh Kudus itu, harus peka, harus sadar, dan harus bersandar kepada Tuhan supaya bisa mendengar pimpinan dari Roh Kudus. Sekali lagi ya, harus peka, harus sadar, dan bersandar kepada pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus. Jadi Lause, Roh Kudus, Allah Roh Kudus tuh bisa memakai orang tua kita, bisa memakai orang dewasa di sekitar kita untuk mengingatkan kita ya Lause. Mengingat teman kita juga bisa. Iya, ya betul, teman kita yang baik tentu saja Lause ya. Iya, betul. Dan mengajarkan yang benar. Dan benar. Iya. Nah, makanya anak-anak di rumah kalau papa mama atau Lause atau ada teman atau mungkin orang dewasa lain yang mengingatkan kita untuk misalnya nih, untuk jangan kebanyakan nonton misalnya gitu, harus belajar ya gitu, atau jangan suka pukul-pukul misalnya atau apa gitu ya, diingatkan. Nah kita harus belajar untuk taat dan melakukannya, karena pasti arahan itu untuk menolong kita melakukan sesuatu yang baik ya Lause ya. Nah memang kita harus bersandar kepada Tuhan, mesti mendengar ya orang-orang di sekitar kita yang mengarahkan kepada kebenaran, dan sekali lagi kita terus harus dituntun di dalam kebenaran firman Tuhan supaya kita terus jadi murid Tuhan yang taat kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, dan menguasai diri ya, menguasai diri, jadi kita bisa menjadi berkat buat orang lain dan menghasilkan buah Roh Kudus. Itu Iya. yang banyak itu ya Lause. Ya. Wah, nggak terasa ya Lause. Hari ini kita udah menyelesaikan seluruh rangkaian kita belajar dari buah Roh Kudus. Semoga kita semua terus mau menjadi anak Tuhan yang menghasilkan
buah roh dan hidup di dalam kebenaran. Iya. Ya. Nah, karena itu kita butuh pimpinan dari Roh Kudus dan pimpinan dari Tuhan untuk bisa menjadi murid Kristus yang melakukan 9 buah roh. Iya. Itu ya Lause, karena tidak mudah ya Lause. Nah, kalau gitu sekarang Lause Ita mau ajak kita semua berdoa. Kita mohon Tuhan menolong kita supaya kita bisa menjadi murid Kristus yang taat kepada Tuhan. Yuk kita semua tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan karena kami sudah boleh mendengarkan cerita tentang buah roh, dan kami bersyukur hari ini kami sudah mendengarkan seri buah roh yang terakhir, dan itu berarti sudah 9 buah roh yang kami dengarkan. Tuhan, kami tahu ini tidak mudah Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, tapi kami mohon Tuhan tolong kami. Karena kami manusia lemah, tapi kami percaya Tuhan yang kuat, Tuhan yang Maha Kuasa mampu menolong kami supaya kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya ke-9 buah roh ini. Tolong kami Tuhan menjadi murid-murid Kristus yang taat kepada Tuhan, yang melakukan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tolong kami ya Tuhan, biar ke-9 buah roh ini boleh tercermin, boleh terlihat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Lause, sekarang kita mau ngapain ya? Lause kita punya ide. Gimana kalau saya bantuin Lause Vivi bikin buat yang tadi tuh kerjaan Lause itu? Ya betul. Oke deh, cepat selesai Lause. Iya. Oke deh, pamitan dulu yuk. Oh iya. Oke anak-anak, sampai ketemu di Fantastic Stories minggu depan. Dadah! Wah, teman-teman, hari ini kita belajar buah roh yang terakhir, yaitu penguasaan diri. Kita bersyukur ya, ada Roh Kudus yang menolong kita untuk mengendalikan diri. Iya, seperti aku tadi ya. Aku tuh suka teriak-teriak, apalagi kalau lagi kesal. Bete rasanya, pengen marah-marah, teriak-teriak gitu. Untung tadi Timo mengingatkan aku, jadi aku belajar lebih lemah lembut. Ternyata itu juga latihan untuk menguasai diri ya. Betul Lala, itu berarti kamu sudah belajar menguasai diri. Kita harus terus ingat nih, bahwa sebagai murid Kristus kita harus belajar untuk menguasai diri dengan pertolongan Roh Kudus. Betul banget. Kita harus menjadi murid Kristus yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus dan menghasilkan buah-buah Roh Kudus yang sudah kita pelajari dari Fantastic Stories. Ada apa aja ya teman-teman? Masih inget nggak? Ada kasih, sukacita, damai, sejahtera. Ayo, apa lagi? Kesabaran. Waktu itu aku belajar sabar dan tidak marah-marah sama Lala. Walaupun Lala sudah mencoret-coret PR-ku. Terus kemurahan. Aku belajar berbagi pensil warna. Waktu Lala lupa bawa pensil warnanya. Aku ingat. Kebaikan. Kalian sudah membawakan aku obat ketika kakiku sakit. Kalian baik sekali. Seperti Tuhan Yesus yang baik. Terus aku belajar lemah lembut dan menguasai diri ketika aku tergoda untuk tidak taat. Hehehe. Nah, jangan lupa kita harus lakukan itu semua dengan setia. Karena salah satu buah Roh Kudus adalah kesetiaan. Wah, keren banget ya. Yuk, Timo, Mimi, Lala, dan teman-teman di rumah juga kita belajar menjadi murid Kristus yang lebih serupa dengan Kristus.
dan berbuah. Yeay! Sampai jumpa teman-teman di Fantastic Stories yang lebih seru lagi. Dadah! Sampai jumpa minggu depan. Wah, Lause Nana. Jadi Lause suruh kita buat inget-inget hal-hal apa aja yang membuat kita sulit untuk menguasai diri. Kayaknya aku tahu nih hal apa nih yang buat aku sulit untuk menguasai diri. Aku juga tahu, nggak boleh pegang gadget terus-terusan. Karena yang katanya tadi mau kerja, ternyata malah main Instagram. Kan jadi pelayanannya nggak dipersiapkan dengan baik. Ih, Lause Nana masih inget aja sih. Tapi Lause Nana juga harus menguasai lidah tuh. Abisnya ngomel-ngomel terus sih. Please deh, bercanda. Tos. Tunggu dulu Lause, ingat kita lagi social distancing, nggak boleh. Nah, tapi kalau dipikir-pikir ya Lause Meta, bener juga sih. Setiap dari kita pasti punya ada sikap-sikap, ada hal di dalam hidup kita yang kita harus belajar untuk menguasai diri. Dan kita harus terus ingat, kita butuh pimpinan Roh Kudus supaya hidup kita bisa totally transform. Iya, betul Lause Nana. Aku jadi inget pujian ini nih, totally transform. Nah, yuk kita nyanyiin sama-sama supaya lagu ini bisa menjadi komitmen kita kepada Tuhan untuk menjadi murid Kristus yang berubah. Yuk kita sama-sama nyanyi anak-anak di rumah. Change, change, do you see? Change, in the heart of me, renew me from the inside out, renew me till there is no doubt. Change, change, do you see? Change, in the heart of me, renew me from the inside out, renew me till there is no doubt that I am yours. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old games. I'd rather be transformed totally by you, my Lord. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old games. I'd rather be transformed by you, my Lord. Change, change, do you see? Change, in the heart of me, renew me from the inside out, renew me till there is no doubt. Change, change, do you see? Change, in the heart of me, renew me from the inside out, renew me till there is no doubt that I am yours. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old games. I'd rather be transformed totally by you, my Lord. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old games. I'd rather be transformed by you, my Lord. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old games. I'd rather be transformed totally by you, my Lord. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old games. I'd rather be transformed by you, my Lord. I'd rather be transformed by you, my Lord. Nah, anak-anak, Lause berdoa supaya kita bisa terus sama-sama giat untuk mencintai Tuhan. Kita sama-sama belajar untuk kita bisa berubah jadi murid Kristus yang makin serupa dengan Dia. Iya Lause, dan jangan lupa kita harus hidup bergantung dengan Roh Kudus supaya hidup kita semakin berbuah. Yuk anak-anak di rumah kita sama-sama tutup ibadah Fantastic Kids Online hari ini. Kita mau naikkan pujian kita kepada Allah, Bapa dan Putra. Kita mau nyanyikan lagu doksologi. Praise
Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkat. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkat, puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkat. Yuk mari sama-sama kita tutup ibadah online kita dengan berdoa. Mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Tuhan terima kasih kalau kami sekali lagi boleh mengikuti ibadah walau hanya online, tapi kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami sungguh ingin menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menghidupi buah-buah Roh Kudus. Tolong kami Tuhan, tolong Roh Kudus pimpin kami supaya kami bisa menghidupi buah Roh Kudus dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, ibadah online kita sudah selesai. Sampai jumpa ya di ibadah online minggu depan.